Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Umi Halwati selaku pengampuh mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Langsung saja di sini perkenalkan, nama saya Eka Ulfa Heranisa, dari kelas 1 MDB akan mempresentasikan mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf. Yang pertama yaitu potensi spiritual manusia. Potensi mental spiritual atau spiritual quotient adalah potensi kecerdasan dalam diri sendiri yang berhubungan dengan kearifan di luar jiwa sadar, atau bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Spiritual quotient dapat terbentuk melalui pendidikan formal seperti sekolah. Lalu pengertian qalb atau hati, ruh dan nafs. Yang pertama, pengertian qalb dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Secara fisik berarti jantung, sedangkan yang tak kasat mata berarti hati. Al-Ghazali menyatakan bahwa hati atau qalb merupakan alat berpikir dan tempat menerima pengetahuan. Jadi, lebih luas dari makna hati dalam pembicaraan sehari-hari yang hanya berkutat pada emosi dan perasaan. Sebab hati ibarat cermin yang menerima cahaya ilmu dan hikmah dari Allah. Tanpa hati tidak mungkin ada ilmu. Hati juga alat untuk mengambil keputusan dan menjadi pusat bagi kehendak manusia, karena memungkinkan manusia untuk berpikir dan bertindak berdasarkan kehendak atau ikhtiar. Maka hati membedakan manusia dari hewan dan tumbuhan atau yang lainnya. Yang kedua yaitu pengertian dari ruh. Ruh diserap dalam bahasa Indonesia yaitu ruh yang menyebabkan jasad dapat hidup. Al-Ghazali mengibaratkan jasad sebagai rumah dan ruh sebagai cahaya yang memenuhinya. Dan yang ketiga yaitu nafs, memiliki dua makna. Yang pertama makna sebagai keseluruhan atau jiwa, dan yang kedua nafsu. Pengertian nafs sebagai nafsu digunakan oleh Al-Ghazali dalam pembahasan qalb dalam Ihya, tepatnya di bab ajaib al-qulub atau keajaiban hati, sebab akan berkaitan dengan cara penyucian hati dan mendidik jiwa atau riyadat al-nafs yang dibahas dalam bab selanjutnya. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian iftat dan tafrid. Pengertian dari iftat yaitu berlebihan dalam mengamalkan agama, dan tafrid yaitu meremehkan, longgar dan cuek dalam beragama. Nah, di sini iftat dan tafrid juga memiliki dampak pada hati atau pada qalb. Di antaranya yaitu satu, menimbulkan rasa rendah hati, dan yang kedua menimbulkan keserakahan di antaranya. Lalu agar kita dalam posisi tidak dapat dalam posisi yang salah atau melorot, kita dapat melakukan dengan menjaga semua potensi spiritual seperti yang telah dijelaskan tadi di slide yang pertama. Dan kesimpulannya yaitu potensi spiritual manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu meliputi qalb atau hati, ruh dan nafs. Ada juga konsep iftat dan tafrid yang dapat menyebabkan beberapa dampak pada hati, yaitu diantaranya menimbulkan keserakahan dan menimbulkan rasa rendah hati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.